Adapun nasihat saya pada kesempatan kali ini kepada para orang-orang yang sedang menderita sakit atau para pasien yang hendak berobat, ya paling tidak fahamilah 4 hal. Yang pertama, bahwasanya ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan. Allah turunkan penyakit, maka Allah turunkan obatnya. Ya, dan turunnya obat itu sebagian disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya bisa jadi bersama dengan turunnya hujan. Bisa jadi juga di saat Allah turun ke langit dunia, ya, pada sepertiga malam terakhir, atau 2 alasan lainnya lagi, karena ada 4 cara turunnya obat. Jadi Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya, maka yakinlah bahwasanya penyakit yang diderita oleh kita itu ada obatnya. Ya, dan tidak mungkin Allah turunkan penyakit, obatnya pabriknya sedang dibangun. Obatnya itu nanti akan didirikan di Cibinong atau di Bandung atau bahkan di luar negeri. Pabriknya belum jadi, lagi dibangun. Makanya sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Atau orang Cilengsi kemudian obatnya diturunkan di luar negeri. Mungkin sesuatu yang tidak mungkin. Ya, karena Allah turunkan penyakit, maka Allah turunkan obatnya. Ya, dengan cara-cara yang Allah kehendaki tentunya. Kemudian yang kedua, ya, di dalam berobat tentunya bukan berarti kalau gitu pas begitu saya sakit di lapangan cabut rumput dimakan. Ya, bukan begitu juga ya. Akan tetapi kemudian disebutkan juga di hadis riwayat di Musnad Imam Ahmad bahwasanya mangzalahu da'an ila anzalahu syifaan. Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Kemudian alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Siapa yang tahu ya tahu, yang tidak tahu ya tidak tahu. Artinya sebanyak apapun obat yang ada di depan kita, tetapi kalau kita tidak tahu maka tidak tahu. Maka yang dimaksud dengan obat adalah al-ilmu. Ya, ilmu itulah obat. Karena dengan ilmu kita tahu itu obat. Ya, belimbing menjadi obat, apel menjadi obat, jagung menjadi obat, singkong menjadi obat, kunyit menjadi obat, habatus sauda menjadi obat. Ya, itu bukan pada orang-orang yang tidak tahu, tetapi yang dimaksud adalah orang yang tahu. Ya, maka datangi orang yang tahu, cari tahu orang yang tahu. Ya, ini bagaimana cara apa yang bisa menjadi obat? Karena yang tahu, yang Allah kasih tahu, tahu, yang Allah kasih tahu maka tidak tahu. Ya, kemudian mengacu kepada ya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabat yang datang mengadukan sahabat temannya yang sakit perut, kemudian dianjurkan untuk minum madu sampai 4 kali. Ya, artinya yang ketiga ini dosis. Ya, 1 kali tidak berhasil, 2 kali tidak berhasil, 3 kali tidak berhasil, yang keempat kali berhasil. Shadaqallah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maha benar Allah. Wakadzaba butuni akhika, dan perut saudaramu yang berdusta. Ya, ini juga yang dijadikan dalil bagi Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwasanya tibun nabawi qat'i ilahiyah, pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan ini pula yang disampaikan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam bukunya Tibun Nabawi Wahyu Ima Tajribah, wahyu atau buah pikiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian dijawab di sana Tibun Nabawi, kata Ibnu Qayyim, wahyu qat'i ilahiyah. Ya, dan tidak mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab Shadaqallah, maha benar Allah, kalau tidak berdasarkan qat'i ilahiyah, kalau tidak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, artinya kalau begitu berarti obat penyakit Allah yang nurunkan, obat Allah yang nurunkan. Terus bagaimana adab kita berobat? Ini yang keempat. Maka di dalam berobat yang terakhir adalah dilarang berobat dengan sesuatu yang haram. Karena kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan kesembuhan. Ya, maka mana mungkin kita meminta dengan cara berharam-haram? Ya, tentunya dengan cara menghindari obat-obatan yang haram. Ya, kita menggunakan obat-obatan yang halal. Ya, tentunya dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita sakit. Ya, ketika kita sakit, menderita sakit, menghindari sesuatu yang haram, menghindari kemaksiatan, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tanya kepada para ahlinya.
guru-guru kita, orang tua kita, para ustadz-ustadz kita, ya, yang mengajar kajian kita baik di radio ataupun TV Roja ataupun radio-radio sunnah lainnya, ya, seperti apa yang kita ketahui, ya, di mana radio-radio sunnah sudah sangat banyak, media-medianya sudah sangat banyak. Kemudian dari guru-guru kita, dari kajian-kajian guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ya, kajian-kajian sunnah yang ada di masjid-masjid atau kajian-kajian baik itu daurah tematik ataupun kajian rutinnya, ya, tentunya demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangan dari saya, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala.